제가 거짓일까요? 당신도 나와 같나요? 그때는 어떤가요? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kelompok 2. Jadi pada podcast kali ini kelompok 2 akan membahas tentang feminisme dan juga disorientasi seksual. Nah, untuk bilang kamu kita yang pertama nih, aku mau nanya ke Kak Aya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana feminisme mempengaruhi peran gender di dalam masyarakat? Dan bagaimana disorientasi seksual mempengaruhi pandangan feminisme tentang gender? Baik, analisis gender dalam gerakan feminis penting karena identifikasi gender berguna untuk menentukan peran mereka di masyarakat yang membentuk struktur untuk melanggengkan kekuasaan patriarki. Disorientasi seksual mempengaruhi pandangan feminisme tentang gender dengan cara memperluas definisi gender dan identitas gender. Gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua untuk Kak Aya. Nah, apakah feminisme ini dapat diterapkan pada individu yang tidak memenuhi stereotip gender tradisional? Contohnya seperti orang transgender atau non-binary. Gimana nih pendapatnya Kak Aya? Feminisme dapat diterapkan pada individu yang tidak memenuhi stereotip gender tradisional seperti orang yang transgender atau non-binary dengan cara memperluas definisi gender dan identitas gender. Feminisme dewasa ini mengutamakan keberagaman dan mempertanyakan apakah perbedaan antara laki-laki dan perempuan harus bersifat mutlak gitu. Disorientasi seksual dapat mempengaruhi pengalaman feminis dengan cara mengganggu kesadaran perempuan tentang hak-hak mereka dan membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Disorientasi seksual dapat berupa kekerasan, stereotip, subordinasi, dan marginalisasi yang membatasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan politik. Dalam beberapa kasus, disorientasi seksual dapat berupa pelecehan seksual yang sering terjadi pada perempuan dan mempengaruhi psikologis mereka secara negatif. Feminisme dapat membantu individu yang disorientasi seksual dalam menemukan identitas mereka dengan cara memberikan kesadaran tentang hak-hak mereka dan memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana disorientasi seksual mempengaruhi pengalaman feminis dan bagaimana feminisme dapat membantu individu disorientasi seksual dalam menemukan identitas mereka? Nah, pertanyaannya kan bagus nih, boleh dong Kak Aya utarakan pendapatnya tentang pertanyaan ini. Menurut pendapat Kak Aya sendiri gimana? Feminisme dapat membantu mengurangi stigma terhadap disorientasi seksual dengan cara mengidentifikasi dan mengkritik struktur sosial yang membatasi kemampuan individu untuk menemukan identitas seksual mereka secara bebas. Feminisme juga dapat membantu dengan cara menawarkan dukungan dan kesadaran tentang hak-hak individu untuk memilih identitas seksual yang sesuai dengan mereka, serta memperjuangkan kesetaraan dan kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam gerakan feminis, tema disorientasi seksual dapat diintegrasikan dengan cara meningkatkan kesadaran tentang hak-hak individu untuk memilih identitas seksual yang sesuai dengan mereka, serta memperjuangkan kesetaraan dan kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, menciptakan ruang yang aman dan inklusif untuk individu yang disorientasi seksual untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam gerakan feminis. Yang ketiga, mengkritik struktur sosial yang membatasi kemampuan individu untuk menemukan identitas seksual mereka secara bebas.
seperti stigma, diskriminasi, dan kekerasan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan dan kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk seksualitas, untuk mencapai kesetaraan dan kebebasan penuh bagi individu yang disorientasi seksual. Lalu yang terakhir, yang kelima, adalah membangun aliansi dengan organisasi dan individu lain yang berfokus pada hak-hak individu dan kesetaraan, serta memperjuangkan hak-hak individu yang disorientasi seksual. Nah, untuk pertanyaan yang keempat nih, apakah feminisme dapat membantu mengurangi stigma terhadap disorientasi seksual dan bagaimana cara mengintegrasikan tema ini di dalam gerakan feminis? Feminisme dapat membantu individu yang disorientasi seksual dalam mencari peran yang sesuai dengan mereka dengan cara memberikan kesadaran tentang hak-hak mereka dan memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Feminisme juga dapat membantu individu yang disorientasi seksual dalam mengatasi stigma dan diskriminasi yang mereka alami, serta memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, feminisme dapat membantu individu yang disorientasi seksual dalam menemukan peran yang sesuai dengan mereka sebagai perempuan yang memiliki hak dan kemampuan yang sama dengan laki-laki. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Aya. Jawabannya sangat mengedukasi kita tentang apa itu feminisme dan juga disorientasi seksual. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya untuk Kak Aca, menurut Anda apa yang Anda ketahui tentang feminisme? Yaitu upaya untuk memperjuangkan hak